bisa dilihat dari yang namanya segmen. Jadi cacing itu di tubuhnya itu ada seperti lingkaran gitu kan. Semakin dia rapat, berarti semakin tua cacingnya. Dan warna ekor kuningnya itu semakin pudar. Itu berarti cacingnya udah tua. Kalau cacingnya masih muda, itu segmennya itu tadi atau namanya septa itu jaraknya masih jauh jadi gitu kan. Dan di dekat ujungnya gitu ada seperti lingkaran, seperti cincin. Itu cacing tanah yang biasa dipakai itu seperti ada cincin. Walaupun cacing ANC juga ada cincinnya gitu, tapi kalau cacing Lumbricus rubilus atau bisa disingkat dengan LR itu ada cincinnya di ekornya, di ujungnya. Pakan yang dianjurkan itu ampas tahu, ya, nggak boleh pakan yang lain. Karena apa? Begitu cacing ini nanti kita produksi untuk menjadi herbal, yang di sini itu nanti akan dijelaskan bagaimana caranya itu menjadi bubuk, itu harus di lab dulu. Kan ada kalau untuk herbal itu sudah dikeluarkan ketentuannya, proteinnya ada berapa, karbohidratnya berapa, harus mengandung apa saja itu ada. Kalkannya bukan ampas tahu, misalnya dikasih dengan sampah pasar atau dengan dikasih tretong sapi, itu nanti akan mengandung alkohol. Itu tidak boleh untuk dikonsumsi oleh manusia gitu. Yang paling bagus di cacing ini adalah protein dia lebih tinggi daripada daging sapi. Bayangkan, daging sapi itu sudah sangat tinggi proteinnya, tapi lebih tinggi lagi cacing. Cacing itu 76% proteinnya, daging sapi hanya 65%. Makanya cacing tanah ini, cacing jenis Lumbricus terutama, itu bisa dipakai untuk obat alternatif herbal itu, dan sudah diuji coba dan sudah terbukti khasiatnya, ya kan? Untuk apa saja sebetulnya? Kalau sudah diproduksi jadi tepung untuk dikonsumsi, itu bisa jadi obat tipes. Cacing kan terkenal sebagai obat tipes, obat demam. Kalau kita beli, itu kadang suka, beli jus cacing, gitu kan? Cacing tanah itu ambil saja 5 ekor, gitu kan? Dicuci bersih. Setelah itu rebus air 1,5 gelas. Begitu dia sudah mendidih, masukkan cacing itu kira-kira 10 menit. Setelah itu matikan apinya, tunggu agak hangat, di blender. Setelah di blender bisa dicampur dengan gula batu atau madu atau jeruk nipis biar baunya tidak terlalu menyengat, diminum. Itu sudah terbukti menyembuhkan tipes atau demam, gitu kan? Itu sangat cepat. Bisa juga untuk obat diare. Dia bisa menghambat atau menghilangkan dengan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan diare itu kan, bisa untuk melancarkan peredaran darah, bisa untuk stamina, menambah stamina. Jadi kalau rutin dikonsumsi itu tidak gampang capek dan tidak gampang sakit. Mamanya Elo ini sudah membuktikan kalau namanya kita lagi sakit flu, itu biasanya sembuhnya bisa sampai 2 minggu, gitu kan. Tapi karena kita konsumsi tepung cacing itu dalam waktu 3 hari saja, kita udah bisa lebih baik, udah cepat sembuh juga, gitu kan. Bisa juga untuk mempercepat penyembuhan luka, mencegah infeksi. Jadi kalau ada yang terluka karena terbuka kulitnya, kecelakaan atau apapun, itu bisa mempercepat penyembuhan luka-lukanya itu. Gitu kan? Nah, bagaimana sih caranya kalau mau beternak cacing ini? Gitu kan? Yang pertama kali yang harus disiapkan adalah tempat. Yang harus dipersiapkan itu tidak boleh mengandung plastik. Makanya kenapa kita sebut dengan kolam, karena bentuknya memang seperti kolam,
kolam yang tingginya tidak seperti kolam ikan yang harus tinggi begitu kan, kira-kira 20 cm saja gitu. Terus kita persiapkan media. Media yang dipakai adalah media yang namanya terkenalnya dengan nama blotong. Blotong itu adalah sampah dari tebu. Jadi kalau sudah bikin sampah dari pengolahan gula, kalau bikin gula itu kan aslinya tebunya kan dipakai kan, ya, itu bisa nanti dicacah-cacah, dikasih ada obat-obatnya apa gitu, itu ada campuran-campuran juga yang lain sehingga menjadi siap untuk dipakai media bagi ternak cacing ini, gitu kan. Terus setelah itu kita siapkan bibitnya, bibit cacingnya itu bisa terdiri dari kokon itu telur-telur cacingnya itu, bisa juga ada juga yang cacingnya masih kecil, masih bayi, ada yang cacingnya remaja dan ada cacing yang besar, itu kira-kira ada sekitar 40 kilo cacing besar, totalnya adalah 1 kuintal untuk 20 meter persegi kolam, ya. Terus yang harus dipersiapkan pertama kali kalau mau ternak, kita harus ngerti dulu nanti mau beli ampasnya di mana, ampas tahunya, karena ampas tahu adalah makanan utamanya. Jangan sampai kita sudah bikin, sudah seneng, ampas tahunya tidak bisa kita dapatkan, gitu kan? Karena ampas tahu ini juga dipakai oleh pakan ternak yang lain seperti sapi, seperti juga bebek, itu juga ya dipakai untuk kambing, ya dipakai untuk ternak lele juga ya. Makanya kita itu berebut dengan peternak-peternak lain untuk membeli ampas tahunya, untuk bisa kita jadikan pakan ternak dari cacing ini, ya. Nah kalau itu sudah siap semuanya, baru kita bisa peternak. Sebelumnya harus diperhatikan dulu pada waktu mau membuat kandangnya itu atau kolamnya itu harus dilihat harus bersih. Harus bersih, sekelilingnya itu tidak boleh ada ilalang yang tinggi atau kotor. Karena apa? Itu akan ada banyak hama saat kita beternak cacing umbikus. Musuh atau hamanya itu ada dua. Yang satu kompetitor namanya. Kompetitor itu berarti kan sejalan ini, sama ini dengan cacing, pakannya itu sama. Yang kedua ada hama predator. Predator adalah yang dia memakan cacingnya itu. Kompetitor itu seperti kayak semut, ada kutu-kutu tanah, orong-orong, ada belatung gitu kan. Itu kita harus tanggulangi itu, harus nggak ada. Tapi kalau terpaksa ternyata hama itu ada beberapa penanggulangan. Misalnya dikasih kapur semut sekelilingnya kolam, pinggirnya itu kasih kapur semut, atau dikasih oli bekas, dituaskan gitu di oli bekasnya. Terus kalau sudah terlanjur masuk di kolam dan itu banyak, ya kan kalau cacing merah apalagi nggak boleh, karena cacing merah itu ada racunnya, nggak boleh ya. Itu kita kasih air yang agak banyak, semut merah semut merah itu ada mengandung racun gitu. Itu dikasih air yang agak banyak karena cacing kita kan ke atas, karena ada air, cacing itu akan pergi, semutnya itu akan pergi, semut merahnya itu akan pergi, baru bisa dihilangkan gitu kan. Atau kalau misalnya ini sudah terlanjur ada bangkai, jadi cacing itu kalau sudah sudah bertelur sangat banyak, dia akan otomatis mati. Cacing dewasanya itu harus kita singkirkan, karena kalau tidak disingkirkan itu mengundang semut, akan dimakan oleh semut. Yang kedua, pakannya jangan sampai terlambat, karena cacing dewasa itu bersedia untuk mengorbankan dirinya dimakan oleh cacing-cacing kecil. Kan jadi rugi kitanya nanti kalau cacingnya akan berkurang karena dimakan oleh anak-anaknya, karena kita kurang pakannya. Kita harus lihat pakannya habis, harus kita kasih lagi, gitu kan. Kita lihat 1 hari 1 kali. Tapi kalau cacingnya udah banyak, udah sekitar 2 minggu kita pelihara gitu kan, itu bisa makannya bisa sampai 2 kali karena siang itu sudah habis. Walaupun sebetulnya cacing itu makannya dia keluarnya itu malam hari, makanya kenapa kalau sore kasih pakannya yang agak tebel, karena malam itu keluar dia nanti akan bunyi
gitu, dia keluar gitu, naik ke atas gitu, akan memakan ampas tahu itu. Makanya ketinggian dari medianya ini hanya sekitar 5 cm sampai 7 cm dari permukaan itu dasar kolamnya. Tidak boleh terlalu tebal, nanti cacingnya susah untuk naik ke atas. Juga harus selalu dilihat kegemburan dari tanahnya itu, kelembapan dari tanahnya itu. Kalau dia terlalu padat karena kita kurang ngasih air, cacingnya terperangkap di tanahnya itu, dia nggak bisa naik. Nggak lembab lagi, cacingnya kalau kekeringan lama-lama hilang, ya mati semua, hilang. Jadi harus kita selalu kita lihat tentang kelembapan tanahnya, dipegang tanahnya itu. Terus dilihat kalau ada yang kasar digemburkan gitu. Itu kan ya, itu baru bisa. Yang kedua adalah hama predator. Dia makan cacingnya. Contohnya adalah tikus. Tikus itu makan cacing, terutama tikus besar itu namanya apa ya? Werok. Tikus werok. Ya, werok. Ya. Itu makan cacing dia. Kalau tidak digusah, orang Jawa bisa, kita didiamkan, cacing kita habis dimakan. Kadal juga, kodok juga, ayam apalagi, bebek apalagi. Begitu kemasukan ayam satu saja, habis sudah cacingnya. Kita nggak jadi cacing, ayamnya jadi mahal harganya karena makan cacing semuanya kan. Begitu. Jadi harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Akan ada teknik-tekniknya untuk menghilangkan tikus. Pakai apa? Tetap harus ada seperti kayak perangkap tikus atau namanya racun tikus juga ada, tapi harus disingkirkan dulu tanahnya. Kelihatan sekali tikusnya itu jalan di mana kalau dia di tanahnya itu. Disingkirkan dulu yang biasa dimasukin, kasih saja itu racun sedikit aja di situ. Kalau udah kena mati, buang. Ayam harus jangan pernah ada ayam yang sampai masuk atau bebek yang masuk. Dia jadi akan memakan itu cacing, habis semuanya. Nah, gimana nih caranya kandangnya itu biar bisa untuk antisipasi untuk aman semuanya? Walaupun dia yang lembab, basah, cacing juga tetap membutuhkan oksigen, cacing juga tetap membutuhkan sinar matahari, tapi tidak boleh langsung atau sinarnya itu terlalu banyak yang masuk, gitu kan? Karena harus menjaga kelembapan. Caranya dengan apa? Sekelilingnya itu dikasih yang namanya paranet, itu seperti jaring-jaring gitu kan, kotak-kotak gitu dipakai di situ. Agar apa? Agar cahaya matahari tidak langsung masuk yang sangat terang gitu. Dia hanya sekedar seperti cahaya pendar-pendaran aja masuk gitu. Dan paranet itu juga menghambat air hujan. Air hujan nggak boleh masuk karena air hujan itu kan asam ya, nggak boleh ya. Itu nanti cacingnya juga akan lari semua. Cacing itu bisa naik ke tembok sari atau ada predator, dia bisa lari, cacingnya bisa benar-benar merembet ke dinding untuk pergi. Lama-lama hilang cacing kita kalau kita nggak lihat itu kan. Nah, itu jadi kalau ada tikus tadi yang bisa masuk di bawahnya itu kayak setelah itu cacing itu dari pertama kali tebar sampai panen pertama kali, dia awalnya dulu itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sampai 2,5 bulan. Tapi dalam perkembangannya kita melakukan banyak sekali percobaan, banyak sekali mempelajari itu, lama-lama hanya dalam waktu 1 bulan cacing itu sudah bisa dipanen. Cacingnya semakin banyak. Setelah itu setiap 1 bulan sekali panennya bisa. Tergantung bagaimana kita cara merawat dari cacing itu sendiri.
Bagaimana sih cara panen cacing? Kan cacingnya itu jadi satu ya, sama medianya itu yang udah bercampur jadi satu, cacingnya kadang di bawah. Kalau cacing itu nggak kelihatan dari permukaan. Jadi kalau ada yang jijik cacing mau disuruh bawa ke kolam, nggak mau lihat cacingnya itu ada di bawah. Dibuka, ya baru kelihatan ada cacing di bawah yang sangat banyak. Bagaimana nih cara panennya ini kalau udah campur-campuran dengan media itu? Ada banyak teknik cara memanen cacing. Salah satu yang sering dipakai adalah kita seperti membuat jalur atau kalen gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Itu medianya ditaruh kanan kiri gitu sepanjang itu. Terus kita kasih ampas tahu yang banyak, gitu kan. Setelah itu ditutup lagi dengan medianya tadi. Kita tunggu 2-3 hari. Cacingnya itu akan ada di situ semua. Sehingga 3 hari kemudian kita ambil di situ, itu cacingnya udah ngumpul di situ semua. Ya, setelah itu cacing yang banyak itu tadi kita taruh di tempat sendiri. Biasanya kita kasih alas MMI bekas itu ya, yang udah nggak terpakai itu kita taruh di situ. Kita tunggu karena cacing itu selalu ke bawah dia. Medianya itu dilempar-lempar ke atas. Setelah itu kita hilangkan pelan-pelan dengan memakai kuas, karena cacing itu nggak boleh terlalu sering dipindah-pindah. Stres nanti dia, kalau stres itu mengecil dia, ya kan? Dikuas lagi, dihilangin medianya, setelah itu diamkan lagi. Nah, nanti akan turun lagi, tanahnya naik lagi, kita hilangkan sampai cacing itu jadi jadi hilang dari medianya itu, cacingnya benar-benar bersih gitu kan. Setelah itu baru bisa kita jual atau kita storkan kepada pengepul gitu kan, kita storkan. Kalau mau dibikin sendiri untuk menjadi tepung bisa gitu. Cuman alatnya memang banyak, alatnya hanya sebetulnya hanya sekedar oven gitu kan. Nah, ini caranya gimana? Cacing itu tadi dibersihkan dulu pakai air sampai medianya hilang. Kalau udah bening, udah tidak ada campuran media lagi, kita ambil. Setelah itu kita kukus. Caranya mengukus adalah kita panaskan dulu air di pengukus atau dandang. Sedikit saja ya, nggak boleh naik, karena nanti kalau terlalu banyak airnya nanti naik ke atas sudah nggak jadi mengukus lagi, kita jadi rebus. Nggak boleh kena air yang banyak, hanya uapnya saja. Kita masukkan cacingnya kira-kira 10 menit. Setelah itu kita buka, kita tiriskan saja di tempat yang seperti ayaan semen, tapi yang ayaan pasir, yang bolong-bolongnya kecil-kecil itu taruh di situ. Terus dijemur sebentar, hanya sekedar untuk sekedar untuk uap airnya itu naik, hilang. Setelah uap airnya itu hilang, baru kita keringkan dengan memakai oven sampai dia kering. Setelah dia kering akan menjadi cacing kering. Warnanya itu menjadi kayak coklat, bisa juga coklat tua gitu, udah yang kecil begitu. Setelah itu baru kita giling, kita jaduk. Kita slab bisa, kalau cuma sedikit pakai blender juga bisa. Jadinya seperti ini. Nih, seperti ini. Ini adalah tepung cacing. Setelah di blender, dia akan menjadi tepung seperti ini. Ini namanya tepung cacing. Setelah tepung cacing jadi begini, biasanya akan kalau dijual pun harus dilab dulu. Kira-kira mengandung alkohol enggak? Kalau ada alkoholnya nggak boleh. Berarti dulu waktu peliharanya dia pakannya nggak benar ini, gitu kan? Nggak boleh juga mengandung asam folat kalau nggak salah, itu nggak boleh. Jadi hanya harus ada karbohidratnya pun tidak boleh lebih dari proteinnya. Berarti kalau banyak karbohidratnya, seperti ada yang ngasih makan pakai tepung singkong, sebetulnya bisa dipakai gitu, tapi nggak boleh terlalu sering gitu kan. Setelah itu baru bisa kita produksi, mau kita jadikan kapsul atau mau dikasih obat herbal yang lain gitu kan, di kapsul lagi. Karena apa? Banyak yang tepung cacing begini itu nggak doyan, tapi bagi sebagian bapak-bapak itu mau tepung cacing ini diminum dicampur dengan kopi 1 gelas itu pakai ininya sekitar
1 sendok peres sendok teh gitu ya, atau dijadikan kapsul nih, kapsul cacing ya. Apakah kelihatan di sini? Kira-kira saja ya. Kita harus beli kapsul kosongnya dulu. Nih kapsul kosong. Ini kapsul kosong. Baru setelah itu bubuk cacingnya tadi dimasukkan ke kapsul ini. Ada pakai manual juga bisa, tapi semi manual dengan pakai alat juga ada. Jadi sekali jeglok jadi 100 tepung, 100 kapsul ini. Tapi kalau satu persatu juga bisa. Tangan harus bersih, rambut harus diikat pakai tutup, gitu kan. Harus tempatnya juga harus selalu rapi. Karena apa? Karena ini mau konsumsi sebagai obat, nggak boleh kena yang lain. Harus higienis kalau orang bilang ya. Gitu. Terus misalnya ada yang tanya, kalau biasanya kalau sudah ternak cacing tanah jualnya di mana, Bu? Nah, ini ada contoh cara kita panen, mungkin ada bisa dilihat gambarnya masuk kan. Jadi cara kita panen itu yang kuas-kuas yang di tengah itu, yang sebelah sana itu nanti ditimbang jadi berapa, karena kalau mau dijadikan kapsul, mau dijadikan tepung, dari sekitar 6 sampai 7 kilo tergantung dari beratnya besarnya cacing, itu bisa menjadi 1 kilo tepung cacing. Dari 6 sampai 7 kilo cacing basah akan menjadi 1 kilo tepung cacing seperti ini, kan? Nah, itu ditimbang, dibersihkan pakai air mengalir gitu ya, pakai air mengalir sampai dia jadi ini airnya. Setelah itu dikukus. Dikukus, yang saya bilang dikukus itu ya. Jadi dikukusnya itu kalau pakai serbet kalau namanya itu bisa juga sedikit menghambat banyaknya air yang akan tercampur. Sehingga pakai serbet itu bisa, ditutupnya pun juga pakai serbet. Kalau seperti kalau mama-mama yang lain lagi bikin bulu kukus itu kan, biar airnya tidak masuk lagi ke situ gitu kan. Jadi semakin banyak. Setelah itu dijemur menghilangkan uap air sedikit saja, sebentar saja. Setelah itu baru di oven ini kapasitasnya kalau tidak salah ini 50 kilo sekali kita masukkan ke oven ini, bisa untuk 50 kilo ya, 25 kilo juga nggak apa-apa. Itu oven blower ya. Sekarang kalau mau ditanya nanti kalau mau bikin itu kandangnya gimana, itu kandang itu bisa berbagai macam bahannya. Yang paling kandang itu bisa menjadi invest buat kita ya, sekali dibikin selama kita masih ternak ya, selamanya kandang itu masih bisa dipakai. Nah, bahan yang paling awet dipakai oleh kandang itu adalah memakai baja ringan dan pakai atap galvalum. Itu ada perkiraan biaya, estimasi biaya, karena kita pakainya baja ringan itu kita hitung kira-kira dari 3 paket kita bikinnya itu per paket itu terdiri dari media 15 sak. Satu saknya kira-kira beratnya sekitar 50 kilo. 15 sak dengan bibit 1 kuintal. 1 kuintal itu terdiri dari 60 kilo itu yang media-media tipis-tipis yang ada kokonnya, ada cacing-cacing kecil, cacing-cacing bayi, cacing remaja, dan 40 kilo cacing besarnya. Nanti kita tebarkan di situ. Kalau medianya tidak bermasalah, cacing itu dalam hitungan detik, tidak ada 1 menit, cacing itu akan masuk ke dalam media itu, nggak kelihatan lagi. Begitu tebar, dia masuk ke dalam. Berarti medianya itu tidak ada masalah. Atau bisa juga pakai atapnya asbes atau seng gitu kan. Kalau asbes itu kalau pakainya itu di daerahnya seperti hutan atau perkebunan, itu hati-hati karena di situ kan masih banyak buah gitu. Khawatirnya kalau dia jatuh, pecah, kan kita nggak tahu, air hujannya bisa merembet masuk, tercampur dengan hujan, cacingnya nanti bisa jalan-jalan, dia bisa lari, dia mana tahu kan.
Harga cacing basah berapa sih Bu? Cacing basah kalau dijual di komunitas kita. Jadi artinya begini, kalau udah pelihara mau apa namanya, mau panen berapa kilo dibeli. Jadi nggak usah mikir nanti aku jualnya di mana gitu kan. Nah, dibeli 1 kilonya itu 30.000. 1 kilo dari cacing basah. Seperti tadi ya, setelah kita dibersihin dan lain-lain, ditimbang tadi itu cacing juga nggak ada medianya, terutama media itu dihargai 1 kilo. Kalau sudah jadi tepung itu dihargai antara 225 sampai 250, itu masih yang berupa cacing kering, karena cacing kering itu ada juga yang cari seperti Shinsei itu masih cari untuk cacing kering. Nanti kalau sudah dijadikan tepung harganya sekitar 300-400, bisa juga sampai 500 tergantung dari kandungan yang ada di situ, proteinnya ada berapa gitu kan. Itu bisa seperti saya bilang, cacing basah untuk bisa menjadi 1 kilo cacing itu antara 6 sampai 7 kilo cacing basah menjadi 1 kilo cacing, menjadi 1 kilo tepung cacing. Tadi sudah dijelaskan juga oven yang dipakai memang dianjurkan untuk LPG, karena kalau pakai listrik itu mahal banget. Pakai aja gas LPG hijau itu yang 3 kilo itu ya tidak masalah ya. Cuman kalau dijual di luar cacing basah itu ada yang mau beli sekitar 75.000, 80.000 gitu kan. Itu ada kalau kita jual di luar. Cuman kan dia tidak partai besar, paling cuma berapa kilo kita punya. Tapi kalau kita jual di komunitas kita sendiri, dibeli berapapun panen, mau panen 100 kilo, 200 kilo, dibeli semua. 1 kilonya 30.000. Nah, komunitasnya di mana Bu? Komunitas untuk Lumbrikus robellusidae kita punya pusatnya ada di Salatiga. Jadi kalau kita sudah panen, kita storkan di Salatiga. Di Jawa Timur juga ada, di Jawa Barat pusatnya ada di Banten. Jadi satu bersumber di Salatiga. Gitu. Komunitas ini fungsinya untuk apa? Bukan apa harus gitu. Satu, yang ini adalah cacing basah kita dibeli. Itu pasti. Kalau tidak masuk komunitas ini, kita akan kesusahan untuk menjual. Berarti kan jual eceran di luar, ya laku banyak, tapi tidak bisa dalam partai besar. Berapa kilo gitu, berapa puluh kilo, ada 1 kuintal, itu nggak bisa gitu kan. Nah, terus fungsinya yang kedua, kenapa harus ada komunitas? Kita itu akan sharing, karena ini yang kita ternak itu makhluk hidup. Sedangkan daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda, cuaca berbeda, segala macamnya itu kendalanya beda. Nah, pada saat apalagi untuk peternak-peternak yang baru, bingung dia ini ada apa nih. Nah, karena ada komunitas ini, kita akan bisa sharing. Kok punya saya nama kayak gini ya, punya saya kok cacingnya pergi ke sana ya, punya saya kok kemasukan ini ya, itu bagaimana caranya? Nah, dengan adanya komunitas ini kita saling belajar bareng, kita sharing bareng, tidak ada yang saling merasa pintar sendiri, tidak ada, semuanya sama. Justru kalau kita lihat loh, kok peternak yang itu kok bisa ya, dia ternaknya hasilnya banyak, punya saya kok nggak mau ya, kenapa gitu kan. Nanti dari Salatiga akan solusi, coba diginikan, akhirnya menjadi semuanya bersama-sama untuk menghasilkan cacing yang banyak, bisa kita panennya banyak, nggak cuma sedikit saja gitu. Harus seperti itu kan. Nah, itu sebetulnya sekilas sebenarnya untuk pengemasan tadi sudah saya singgung tadi sebentar di pertengahan tadi. Yang butuh ini siapa sih? Kalau yang butuh otomatis masyarakat umum ya butuh. Tapi kita jualnya di mana? Kan? Nah, fungsi dari komunitas tadi itulah paling bagusnya ada di situ, gitu kan? Karena dengan ditampung oleh komunitas ini, kita bisa jual ke pabrik jamu, pabrik farmasi, karena mereka terimanya itu kuantitinya yang gede, tonase sekian ton. Nah, kalau peternak itu sendiri paling cuma menghasilkan berapa kilo, paling banyak 1 kuintal, nggak bisa masuk di pabrik. Nah, fungsinya komunitas ini adalah kita tampung jadi satu,
nanti mereka akan punya DO dengan pabrik-pabrik itu, gitu kan. Nanti bisa kita jual di situ, kuantitas gede, gitu kan. Bisa juga ternyata tepung ini tidak juga untuk manusia, yaitu bisa dipakai untuk pakan ternak seperti yang sudah pernah dicoba adalah udang dan lobster. Kalau udang itu dikasih cacing ini, dia akan menghilangkan jamur-jamur, terus udangnya cepat gede, lobsternya juga cepat gede, dan sudah diuji coba dan sudah terbukti pakai tepung dari cacing ini. Jadi wah, sudah luar biasa pokoknya cacing ini kalau sudah dijadikan tepung itu semuanya bisa, dari manusia bisa pakai, hewan yang lain pun bisa pakai. Itu sekilas dari penjelasan tentang budidaya cacing Lumbikus lupulus.